Gajinya double loh berarti. Online dapat, offline Iya. dapat. Jadi Yang penting cuan loh. begitu ya jalanin aja Om, lagi ada peluang ya tangkap, bisa berhasil ya. Iya. Ya begitulah kira-kira. Dicoba aja, nggak coba kan nggak tahu. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Dan ini adalah edisi spesial karena kita ada di Sumatera Utara, Medan. Akhirnya Om Botak ke Medan lagi setelah sekian lama, ketemu teman-teman seller di sini. Tapi buat teman-teman yang belum jadi Botakers, jangan lupa buat klik join membership supaya teman-teman bisa dapetin video-video daging yang akan bantu teman-teman yang videonya nggak ada di publik ya. Ini bisa bantu teman-teman dalam berjualan di Tokopedia, Shopee, Lazada, TikTok ya. Jadi teman-teman buruan aja join membership, tinggal klik join dan ambil yang intermediate karena di sana video-video dagingnya ada 100 lebih buat khusus buat Botakers. Nah, saat ini saya ditemenin sama Om Wandi ya, Ko Wandi, Ya. teman lama ya. Ya. Kita udah kenal di kapan nih? Oh, lama, dari 2018 ya Om. 2018 yang terakhir kali saya ke Medan ya. Iya, Jadi benar. saya udah kurang lebih udah udah hampir 5 tahun lah kalau yang dihitung sama tahun ini ya. Iya. Udah lama nggak ke Medan dan seneng banget lihat di sini kayaknya, apalagi dari bisnisnya dari Om Wandi sendiri nih ya. Nah, ini kita mau tanya-tanya nih ya. Mulai jualan online kapan, Om? Kalau jualan online udah lama sih, dari 2015 lah. 2015 tuh masih awal-awal Tokopedia, Awal Shopee. banget lah, masih meraba-raba. Masih beraba-raba. Kecil ya. Waktu itu masih sambil kerja kan ya? Ya, masih sambil kerja. Dan marketplace pun kan itu baru masuk Indonesia juga. Mm-mm. Ya. Jadi masih sambil kerja, sambil sampingannya jualan online. Ya, benar. Memang dari dulu cita-citanya emang udah pengen buka bisnis ya? Daripada kerja sama orang istilahnya. Ya, jalanin aja Om, lagi ada peluang ya tangkap, bisa berhasil ya. Iya. Ya, begitulah kira-kira. Dicoba aja, nggak coba kan nggak tahu, kayak slogan Tokopedia ya, mulai aja dulu ya. Nah, berarti waktu mulai aja dulu itu tahun 2015 mulai tuh buka toko. Ya, benar. Tokonya namanya apa? Kita awal Aigotan. Aigotan ya teman-teman. Iya. Nanti bisa lihat sini ya. Aigotan bisa dicek di Shopee ada. Di Shopee, Tokopedia, ada Lazada, ada Blibli, ada JDID, Bukalapak, hampir lah. Semua. Hampir semua ada Iya. ya. Kalau TikTok udah masuk? TikTok ada juga, cuma toko satu lagi. Oh, toko satu lagi. Nah, jadi 2015 Aigotan nih. Iya, Ini benar. Jual barang apa nih? Aigotan sekarang lebih ke alat-alat baking sih. Alat baking, party supply, ada. Alat baking dan party supply. Iya. Dulu kenapa bisa pilih alat baking? Awal mulainya nggak alat baking, cuma sambil jalan itu kan ada tahun berapa tuh mulainya mama-mama itu hobinya baking di rumah. Jadi wajib bisa baking, itu kita coba ambil peluang itu masuk, dan pas COVID itu kan booming juga jalan ya kan. Jadi sampai sekarang ya sudah dikenal sebagai kategori itu, ya kita jalanin aja gitu. Oh, jadi Aigotan itu jual peralatan baking sama party supplies. Kayak misalnya yang best sellernya apa tuh di toko? Best seller ada inilah, party supply, ada kayak balon apa, Ya. topper ulang tahun, kayak baking paper apa. Banyak sih top SKU-nya lumayan. Lumayan banyak ya. Dalam menjalankan bisnis, kan waktu itu sambil kerja tuh. Kapan mutusin momennya resign deh full time? Wah, itu ya kena racun Om lah itu. Waktu Om datang Medan itu, infoin kalau ini di Jakarta itu udah mulai pada gede-gede dan bisa ya. Iya. Pas pula kita itu tahun itu pun kita ada satu kategori fashion muslim, kita masuk ke sana kan, waktu udah mepet banget tuh kerja, udah nggak sanggup. Iya. Tapi waktu itu masih resign, masih ini kerjaan masih dibawa pulang sama bos, nggak dikasih resign dulu. Jadi kerja online sambil kerja kantor tapi di rumah masih itu. Wah. Iya. Itu tahun 2018-19? Ya, tahun segitulah waktu awal resign itu. Jadi kerjaannya masih yang ngikut pulang. Ikut pulang? Ya, kerjaannya masih ngikut pulang. Gajinya double loh berarti? Online dapat, offline Iya. dapat. Jadi yang penting cuan loh. begitu jalan berapa lama, cuma udah nggak ke handle lagi kantor, takut kan nanti masalah kantor kan nggak enak, kerja dulu udah lama ya kan. Jadi kita lepas lah, pilih satu aja. Pilih satu ya? Ya. Berarti waktu resign itu omset sama gaji dari online ini apa udah bisa nutupin gaji dari kantor? Sudah Udah lebih ya? lebih. Pantesan udah nggak mau Ya. gitu ya? Tapi itu kan masih semua masih Iya. kerjain sendiri, anggota masih 1-2 gitulah.
Oh, dulu anggota 1-2. Iya, satu atau dua gitu aja. Jadi rasa udah bisa kita fokusin supaya lebih gede lagi gitu. Nah, titik tertinggi dalam jualan tuh apa? Yang paling top-topnya gitu. Sebenarnya kalau dari kita masih sama ya, dari waktu kerja sama sekarang masih sama, cuma sekarang ini ya kita bisa inilah menghidupi beberapa karyawan lah tambahan. Tapi kalau dari segi lifestyle apa semua masih sama sih. Mobil masih butut, rumah masih itu saja. Cuma karyawannya kita melihat di karyawan dulu. Jadi mereka setelah berkembang sukses mungkin baru nanti terakhirnya di kita sih gitu kalau di kita. Jadi saat ini bisa dibilang dari awal sampai sekarang belum ada penambahan pencapaian aset atau pencapaian apa, tapi semua larinya mungkin ke barang. Ya, masih kita gulung, masih digulung terus ya. Dan hasilnya ya itulah kita kan dapat melihat karyawan kita makin berkembang, bisa hidupnya kan udah lebih baik kita. Iya. Kita juga kan maunya mereka itu bisa kita mencukupi mereka dulu gitu, baru terakhir di kita sih gitu. Sekarang dari tadinya 1 karyawan, sekarang sudah berapa karyawan? Kita di sini operasional 8. Kalau admin? Admin ada 3. Berarti udah belasan karyawan ya? Ya. Di situ saat ini. Jadi itu salah satu pencapaian lah ya, bisa kasih lapangan kerja ya? Ya, boleh bilang gitu Om. Nah, kalau di Medan ini, sebenarnya seller-seller Medan ini rasanya kompetisinya tuh gimana sih sama seller-seller di Jawa? Kalau kita sini udah nggak mulu untuk saingin Jawa lagi ya Om ya. Kita ya market kita kecil, tapi kalau kita bisa megang Sumatera Utara aja ya, yang penting bisa nggak usah stres kerja sama orang, kerja sendiri, ada bisa atur waktu sendiri, ya udah cukup lah, nggak mikir sampai mesti lebarin sampai ke Jawa, satu Indonesia, udah nggak kayak gitu lagi sih kalau market zaman sekarang. Kalau untuk Sumatera Utara ini ya pasarnya seperti Aceh, ya Riau gitu ya? Ya, paling besar kita bisa sampai sana aja sih. Ya, nggak masalah gitu ya? Nggak masalah. Marketnya kecil, tapi kan saingan juga nggak gitu segede di Jawa gitu. Kalau untuk momen yang paling rendah dalam jualan, ada nggak? Yang memang kayaknya, aduh ini kok jualan kok gini amat gitu ya? Kapan? Ada nggak momen kayak gitu? Momen paling rendah biasa awal tahun sih. Kadang banyakan nganggur sih karyawannya gitu. Misalnya jam 3 itu mereka udah nggak ada kerjaan lagi gitu. Karena paket kan juga turun. Biasa, tapi biasa sih semoga nanti mendekati event-event kayak tahun ini kan Ramadan tuh bulan 3 ya. Mungkin nanti bisa kebantu sih di sana. Kalau misalnya selama jalanin bisnis ada kayak misalnya kena tipu atau misalnya salah ngambil keputusan, stoknya over atau gimana, pernah nggak seperti itu? Itu pasti pernah sih. Itu pernah. Itu kayak kita pernah beli tapi itu nggak masalah menurut saya. Kayak kita ada stok itu masih ribuan itu kita nanti paling buangnya di ini tuker rebate di program-program yang ditawarkan sama Shopee itu. Di sanalah kita masukin untuk cuci gudang kita. Cuci gudang ya? Kalau untuk Aigotan ini kan tadi untuk khusus untuk perlengkapan baking ya sama ini. Nah, toko satu lagi jual apa ya? Kalau satu lagi tuh Alimama jual ini fashion muslim. Alimama namanya? Iya, benar. Kalau Alimama sendiri pasarnya di Medan ini juga bagus? Iya, karena memang target kita ya hanya megang daerah Sumatera Utara aja gitu khususnya. Nggak sampai ke Jawa lagi gitu. Apa sih bedanya buyer atau seller Medan atau dibanding sama, ada perbedaan apa sih antara pembeli Sumatera Utara sama Jawa biasanya? Ada bedanya nggak sih? Atau sama aja pelayanannya atau ekspektasinya dan lain-lain? Gimana sih caranya supaya orang bisa melayani masuk ke sini gitu dengan lebih baik? Beda customer. Iya. Kalau customer Jawa kita kurang tahu karena semua udah di handle admin juga ya kan. Iya. Gitu. Jadi tapi kalau di kita kan kenapa kita mau megang Sumatera, karena kan base kita di Sumatera Utara. Jadi untuk pengiriman biasa kan mereka tuh maunya cepet tuh. Jadi maunya cepet tuh pasti udah otomatis beli sortir produknya yang ada di daerah sini juga gitu.
Jadi harga lebih tinggi nggak masalah. Ya harga mungkin lebih tinggi sedikit, tapi kan pelayanannya lebih cepat gitu. Daripada you beli di Jawa kan sekarang gratis ongkir juga udah minim kan ya. Iya. Jadi ya kenapa tidak mau ngambil dari Sumatera Utara aja ya, kita coba menyediakan aja yang mereka butuhkan gitu. Jadi sebenarnya masih ada peluang buat teman-teman di Sumatera ini untuk menguasai ya minimal kotanya sendiri ya di online ya. Bisa. Jadi istilahnya jadi raja di daerah lah ya. Iya benar. Daripada kita coba masuk ke Jawa di mana persaingan sama kompetisinya tuh harga juga lebih sadis lah. Iya benar Om. Keren banget sih. Ya saya rasa ini buat teman-teman seller juga bisa dapat manfaatnya sih dari sini ya. Jadi karena ya sebenarnya enak ya, apalagi ini kotanya saya cukup jauh dan ongkir ke Jakartanya itu mungkin sekitar kalau orang beli barang dari sini ke Jakarta berapa ongkirnya? Sekitar Jakarta ke Medan tuh sekitar 40.000 sekarang. Nah, sekitar 40.000 ya. Jadi selisih harga kalau Medan antar kota aja berapa? Medan antar kota bisa ada yang 5.000, 7.000 gitu ya. 5.000 Iya, antar ada. kota. Ya, mungkin untuk yang reguler ya itu ya, reguler di luar marketplace bisa dapat harga segitu Ya. 5.000. Anggap 40.000 dipotong 5.000 sebenarnya kalau dan lebih cepat juga ya. Ya, lebih cepat. Jadi bisa selisih harga sampai 35.000 juga kadang masih oke. Ya, Karena benar. lebih cepat. Ya, benar. Nah, berarti itu peluang ya. Ya, Kalau benar. ada harga-harga yang memang selisihnya masih bisa mentok di 30.000, ini masih bisa banget kita garap. Apa yang kita lihat di Jawa laku, di sini belum banyak yang jual. Mesti mulai dari awal, mesti ekstra kerja keras sih. Belajar, lihat YouTube Om Botak. Ini suruh teman order dulu ya Om ya, kasih bintang biar bagus gitu. Friend order ya. Ya gitu ya. Kabar gembira Botakers, kita akan mengadakan giveaway. Giveaway-nya adalah 2 jam free bedah toko untuk Botakers. Dan nanti setelah kita menyentuh 30.000, kita akan ada live untuk giveaway-nya. Intinya, satu Botakers yang beruntung nanti akan dapat free mentoring dari Om Botak one-on-one selama 2 jam. Thank you.